Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wini Arianto. NIM saya 2450 50 10 11111109. Di sini saya mengangkat studi kasus yaitu industri peternakan ayam dilanda krisis. Begini respon Pemda DIY. Di sini ada lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan kasus tersebut. Ada lembaga pemerintah yaitu Pemda DIY sendiri, dan lembaga sosial yaitu panti asuhan, asosiasi peternak ayam atau APAYO, kemudian ada pondok pesantren dan kaum duafa. Nah, di sini ada fungsi-fungsi lembaganya dan ada peran dalam kasusnya. Nah, peran dalam kasus pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yaitu Pemda DIY melalui sekretariat daerah mengidentifikasikan masalah oversupply ayam dan berencana mengevaluasi produk dan kebutuhan pasar. Lalu yang kedua, asosiasi peternak ayam. Peran dalam kasusnya yaitu APAYO mengatasi oversupply dengan bagi-bagi ayam ke masyarakat sebagai solusi sementara. Lalu yang ketiga, ada panti asuhan, pondok pesantren dan kaum duafa. Nah, peran dalam kasusnya yaitu Pemda DIY memprioritaskan panti asuhan, pondok pesantren dan kaum duafa sebagai penerima bantuan ayam untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya, di sini ada norma-norma yang disimpang dalam nilai-nilai masyarakat di kasus tersebut. Ada norma ekonomi, norma bisnis, norma kewajiban pemerintah untuk mengelola ekonomi daerah, dan norma sosial. Penyimpangan terhadap norma ekonomi dan bisnis yaitu kegagalan perencanaan produksi. Lalu penyimpangan terhadap norma kewajiban pemerintah yaitu kurangnya pengelolaan sistematis. Lalu penyimpangan terhadap norma sosial yaitu distribusi tidak tepat sasaran. Nah, kesimpulannya kasus ini mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan pasar di sektor peternakan ayam, serta masalah dalam pengelolaan distribusi hasil ternak. Materi pekan kedua. Berikutnya ada analisis studi kasus individual, regulasi dan kebijakan sektor peternakan di Indonesia. Yang pertama, perizinan usaha peternakan. Lalu yang kedua, pengendalian penyakit ternak. Lalu yang ketiga, pengawasan produksi dan distribusi pakan ternak. Lalu yang terakhir ada impor ternak atau regulasi perdagangan. Berikutnya yang kedua, kendala-kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi. Yang pertama ada prosedur perizinan yang rumit dan kompleks. Lalu yang kedua, lambatnya proses dan efektivitas pelayanan. Lalu yang ketiga, kendala dalam biaya. Berikutnya yang ketiga, ada analisis pengaruh regulasi dan birokrasi terhadap produktivitas dan daya saing peternak kecil. Yang pertama, produktivitas terhambat oleh biaya dan prosedur. Regulasi yang ketat dapat mempertimbangkan kapasitas peternak kecil, dapat menurunkan margin keuntungan. Lalu yang kedua, efisiensi yang menurun karena kebijakan tidak terpadu. Lalu yang ketiga, daya saing yang terganggu oleh kendala pasar dan biaya. Berikutnya nomor 4 yaitu peran instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Yang pertama, penyederhanaan prosedur perizinan. Lalu yang kedua, edukasi dan pelatihan bagi peternak kecil. Lalu yang ketiga, pemantauan dan pengawasan yang lebih terarah. Lalu yang keempat, meningkatkan akses pakan berkualitas dengan harga yang wajar. Nah, kesimpulannya, dalam studi kasus peternakan ayam di DIY menunjukkan bahwasanya kebijakan dan regulasi seringkali tidak mendukung peternak kecil dengan birokrasi rumit, proses lambat, dan biaya tinggi sebagai hambatan utamanya. Selain itu, ketidaksesuaian antara produksi dan kebutuhan pasar memperlihatkan perlunya koordinasi lebih baik antara pemerintah, asosiasi peternak, dan pelaku pasar. Berikutnya ada pekan ketiga, yaitu teori dan definisi kekuasaan. Nah, kekuasaan sendiri artinya adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku dan keputusan orang lain dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Nah, di sini ada beberapa dimensi kekuasaan yang dapat dianalisis. Yang pertama ada dimensi struktural, lalu yang kedua dimensi relasional, lalu yang ketiga dimensi sistemik, lalu yang keempat dimensi ekonomi. Nah, berikutnya ada saluran-saluran kekuasaan. Saluran kekuasaan merujuk pada mekanisme atau cara-cara di mana kekuasaan dapat disalurkan atau dijalankan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Saluran ini dapat berupa hierarki organisasi, perjanjian dan kebijakan, media dan komunikasi, dan yang terakhir ada sistem hukum.
Lalu di sini ada sumber-sumber kekuasaan. Nah, sumber-sumber kekuasaan itu berasal dari berbagai aspek kehidupan baik individu maupun kelompok. Beberapa sumber utamanya yaitu sumber ekonomi, lalu sumber sosial, sumber informasi, dan sumber militer atau kekuasaan. Nah, unsur-unsur kekuasaan itu ada 4. Yang pertama ada pengaruh kemampuan untuk memengaruhi tindakan. Lalu yang kedua ada otoritas, kekuasaan yang sah atau diterima seringkali berasal dari posisi atau jabatan formal dalam suatu organisasi atau negara. Lalu yang ketiga ada kekuatan, kemampuan untuk memaksakan kehendak melalui kekuatan fisik, ancaman atau kontrol atas sumber daya. Lalu yang keempat, kewenangan, kekuatan atau hak untuk membuat keputusan yang mengikat dan melaksanakan keputusan tersebut. Nah, ada cara-cara mempertahankan kekuasaan di sini. Yang pertama, koalisasi dan aliansi. Lalu yang kedua, pengendalian informasi. Ketiga, manipulasi publik. Yang keempat, repression dan kontrol sosial. Lalu yang kelima, reformasi dan adaptasi. Nah, di sini disebutkan juga ada bentuk-bentuk wewenang. Ada wewenang legislatif, wewenang eksekutif, wewenang yudikatif, dan wewenang tradisional. Wewenang legislatif yaitu untuk mengubah undang-undang atau kebijaksanaan. Wewenang eksekutif untuk melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan. Lalu wewenang yudikatif untuk menafsirkan undang-undang dan menegakkan hukum melalui pengadilan. Dan wewenang tradisional, kekuasaan yang bersumber dari adat atau tradisi di mana pemimpin mendapatkan otoritas berdasarkan norma-norma sosial yang diterima oleh masyarakat. Nah, penerapan kekuasaan dalam krisis industri peternakan ayam DIY yaitu Pemda DIY melalui Sekta Gatot Sabtadi mengambil peran penting dalam mengatasi krisis oversupply ayam yang menyebabkan harga jatuh. Pemda menggunakan kekuasaan untuk berkomunikasi dengan asosiasi peternak, mengevaluasi produksi dan pasar, serta mengarahkan pembagian ayam ke tempat yang tepat. Meskipun ada kritik terhadap cara pembagian yang dilakukan, Pemda memanfaatkan wewenang eksekutif untuk mengatur kebijakan dan menjaga stabilitas harga ayam. Berikutnya ada analisis studi kasus. Nah, analisis studi kasus di sini yaitu ada unsur perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi adalah ketidakseimbangan antara produksi ayam dan permintaan besar. Berikutnya ada saluran perubahan sosial yang dianggap penting, yaitu saluran perubahan sosial dalam kasus ini adalah peran dari pemerintah DIY, terutama Pemda DIY yang berinisiatif untuk melakukan evaluasi terkait manajemen produksi ayam. Berikutnya ada perubahan yang mengalami perubahan terlebih dahulu. Yang pertama kali mengalami perubahan adalah kondisi pasar ayam yang tidak dapat menyerap pasokan yang berlebihan sehingga harga ayam turun drastis. Berikutnya ada aturan yang berubah dengan adanya perubahan sosial. Aturan yang berubah berkaitan dengan pengelolaan produksi ayam. Sebelumnya mungkin tidak ada pengawasan yang cukup mengenai keselarasan produksi dan pasar, sehingga peternak tidak dapat mengatur jumlah ayam yang diproduksi. Berikutnya ada reintegrasi sudah terpenuhi atau belum. Reintegrasi dalam hal ini belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih dalam tahap evaluasi dan perbaikan kebijakan. Berikutnya ada klasifikasi perubahan sosial. Perubahan yang terjadi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial yang lambat. Meskipun masalah oversupply ayam muncul mendesak, solusi untuk mengatasinya memerlukan waktu untuk perencanaan dan implementasi kebijakan yang lebih matang. Nah, kesimpulannya, kasus oversupply ayam di DIY mencerminkan perubahan lambat dalam pengelolaan produksi ternak dan distribusinya. Pemerintah melalui Pemda DIY telah mengambil langkah evaluasi untuk menyelaraskan produksi dan pasar dengan tujuan agar masalah seperti ini tidak terulang di masa depan. Meskipun ada upaya perbaikan, reintegrasi antara peternak, pasar, dan masyarakat belum sepenuhnya tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.